Storytelling antara nasionalisme dan idealis, Mariana, SMA Negeri 10, Kota Bekasi. Pada akhir 1840-an, wabah diduga tifoid di Jawa bagian tengah membuat gusar pemerintah kolonial Hindia Belanda. Antara 1846 hingga 1848 dilaporkan 30 hingga 40% penduduk yang terinfeksi meninggal. Pada 1847, Gubernur Jenderal Rothschild meminta solusi kepada Dr. William Bos, Kepala Jawatan Kesehatan. Dokter yang kemudian dijuluki Javanen Companion itu menjawab, kondisi buruk seperti kelaparan akibat tanam paksa turut mendukung penyebaran wabah. Ia mengusulkan agar pribumi dilatih menjadi petugas kesehatan. Maka pada 1851 sekolah dokter Jawa didirikan di Batavia. Lulusan sekolah ini diharapkan jadi asisten dokter dan mantri vaksin. Namun, di samping itu, banyak pelajar dan alumninya menerbitkan surat kabar berorganisasi, jadi anggota parlemen kolonial hingga menyuarakan Persatuan Nasional Anti Kolonial. Merekalah para pemula kebangkitan nasional Indonesia. Di sekolah dokter, remaja Bumiputra bertransformasi menjadi seorang terpelajar, modern dan kosmopolitan. Lihat gaya Abdul Rifai ini. Ketimbang berpakaian ala Minangkabau, Rifai memilih berbusana seperti orang Belanda selepas lulus sekolah dokter Jawa pada 1895. Rifai memuji Belanda sekaligus mengkritiknya. Yang dia puja ialah kemajuan. Menurut Rifai, penggerak kemajuan di Hindia Belanda adalah kaum muda, yakni semua orang Hindia Belanda, tua dan muda, yang tidak suka aturan dan kebiasaan kuno, tetapi mau memuliakan diri dengan pengetahuan dan ilmu. Kata-kata itu muncul dalam tulisan Rifai di surat kabarnya Bintang Hindia pada 1905. Rifai menggarap Bintang Hindia dibantu Abdullah sebagai ilustrator. Laki-laki ini adalah putra dokter Jawa, Wahidin Sudiro Husodo. Wahidin sepaham dengan Rifai bahwa pengetahuan kunci kemajuan. Pertemuan dengan Wahidin lah yang memicu gairah berorganisasi Sutomo, pelajar sekolah kedokteran yang saat itu bernama Stovia. Setahun kemudian, pada 20 Mei 1908, Sutomo dan kawan-kawan mendirikan Budi Utomo. Menurut Hans Paul, penulis buku Merawat Bangsa, Sejarah Pergerakan Para Dokter di Indonesia, pendirian Budi Utomo adalah hasil kehidupan intelektual yang dinamis di Stovia. Kemudian, di Kongres pertama Budi Utomo, perbedaan sikap mulai terlihat, kata Hans Paul. Kongres pertama Budi Utomo, Oktober 1908, sukses mendatangkan 300 orang. Salah satunya Dr. Cipto Mangunkusumo, yang di kongres ini berdebat sengit dengan Dr. Rajiman. Cipto, putra aristokrat rendah, ia tak gentar menangani wabah pes di Malang, meski minim alat pelindung diri. Di jalur politik, Cipto radikal, dia menentang otoritas Raja Jawa dan pemerintahan kolonial. Waktu itu, para dokter kerap menggunakan istilah ilmu kedokteran dan fisiologi sebagai metafora untuk menggambarkan kebobrokan dunia kolonial. Menurut Hans, Cipto juga mengatakan dia menuding pemerintah kolonial berusaha menghentikan evolusi alami masyarakat Indonesia dengan membuat pendidikan tidak terjangkau. Contohnya, Cipto mengatakan kolonialisme itu seperti kanker. Bagaimana cara menyembuhkan kanker? Anda ambil pisau lalu memotongnya. Bersama Dr. Rifai dan Dr. Rajiman, Cipto jadi anggota Volksraad, Parlemen Kolonial Hindia Belanda.
Setelah tas jalan dengan Budi Utomo yang menurutnya elitis, konservatif, dia masuk Indisi Party. Pimpinan partai pertama menyerukan kemerdekaan Hindia Belanda ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Selain Cipto, mereka adalah Dowes Dekker, Suwardi Suryaningrat. Suwardi drop out dari Stovia dan sempat gabung Budi Utomo. Orang Indonesia sekarang lebih mengenalnya dengan nama Ki Hajar Dewantara, sosok bapak pendidikan nasional. Pada 1913, dia menerbitkan artikel Seandainya Aku Seorang Belanda yang menyindir rencana Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis di tanah jajahan Hindia Belanda. Gara-gara itu, Tiga Serangkai diasingkan. Yang juga drop out dari Stovia adalah Tirto Adisuryo. Urung jadi dokter, Tirto bekerja sebagai editor di Pemberita Betawi. Dia lalu mendirikan surat kabar Sunda Berita dan Medan Priyayi yang dianggap cikal bakal pers nasional. Sosok yang menjadi inspirasi Pramudia Anantatur saat mengarang tokoh Mingke dalam tetralogi Buruh ini juga mendirikan Serikat Dagang Islam pada tahun 1909. SDI cabang Solo kemudian berkembang menjadi Serikat Islam, organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Kini, tanggal pendirian Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini juga merepresentasikan momentum keterlibatan politik para dokter dan mahasiswa kedokteran pada dekade-dekade pertama abad ke-20. 20 tahun setelah Budi Utomo, penggerak nasionalisme anti-kolonial berasal dari bidang ilmu yang lebih beragam. Mereka bersama para pendahulunya Dr. Cipto dan kawan-kawan berjuang menghantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.